Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh guru di Indonesia. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan refleksi pelatihan pada modul 2, yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Bersama saya, Sela Anggreni, guru kelas 5 SD Negeri 01 Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Pada kegiatan ini, pelatihan seri Semangat Guru 2 memiliki 3 tujuan. Yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? 2. Bagaimana lembar aksi 1 membuat Anda berpikir kritis? Dan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar agar berpikir kritis? Pada kegiatan pertama, sesuai dengan tujuan yang dibahas, yaitu apa hal yang baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? Yang pertama, menurut pembelajaran yang sudah saya amati, maka berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif, yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya dan apa yang harus dilakukan. Kemudian, kegiatan berpikir kritis itu adalah proses mental menganalisis dan mengevaluasi informasi. Hal ini untuk memahami informasi secara mendalam dan dapat membentuk sebuah keyakinan kebenaran informasi yang didapat atau pendapat yang disampaikan. Nah, ada beberapa langkah sebagai guru untuk dapat mengajarkannya kepada peserta didik. Bagaimana cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? Langkah tersebut menjadi dibagi 3. Yang pertama, langkah awal dalam berpikir kritis guru hanya perlu membimbing siswa untuk berani berbicara di awal. Jangan terfokus dengan jawabannya. Ketika siswa sudah berani melakukannya, maka langkah kedua perlu dilakukan, yaitu siswa dapat melakukannya secara mandiri. Nah, langkah yang terakhir yaitu kegiatan refleksi, baik secara lisan seperti melalui diskusi maupun tulisan seperti dalam bentuk tulisan mind map atau sketch note. Kemudian, pertanyaan refleksi itu seperti apa yang dapat meningkatkan cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah? Yang pertama, apa yang sudah saya pelajari? Yang kedua, apa yang sudah saya mengerti? Yang ketiga, apa yang belum saya mengerti? Yang keempat, bagaimana supaya saya mengerti? Dan berikutnya, tentu saja, apa sih manfaat dari berpikir kritis? Yang pertama, melihat masalah dari berbagai perspektif. Bisa diandalkan, mandiri dalam menghadapi persoalan, menemukan ide dan peluang baru, berpikir jernih dan rasional. Kemudian, kemampuan adaptasi seseorang itu dapat terus meningkat. Nah, kemudian kemampuan bahasa dan presentasi meningkat. Dan terakhir, kreativitas cara berpikir itu semakin meningkat. Kemudian, komponen berpikir kritis itu ada 4. Yang pertama, identifikasi dan menarik asumsi adalah pusat berpikir kritis. Yang kedua, menarik pentingnya konteks adalah hal yang utama dalam berpikir kritis. Yang ketiga, pemikir kritis mencoba mengimajinasikan dan menggali alternatif solusi. Dan yang keempat, mengimajinasikan dan menggali alternatif solusi akan membawa pada skeptisisme reflektif. Nah, kemudian ada 3 rutin berpikir kritis yang harus diingat. Yang pertama, menelusuri mana yang termasuk fakta atau opini. Yang kedua, bertanya terus, bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Yang tiga, bermetakognisi, yaitu berpikir tentang bagaimana saya berpikir. Nah, pada pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan kedua,
Bagaimana lembar aksi 1 membuat Anda berpikir kritis? Lembar aksi 1 semakin membuka pandangan diri saya sebagai seorang guru, sehingga saya lebih menyadari apa kekurangan dan kelebihan yang saya miliki sebagai seorang guru, sehingga hal tersebut dapat memotivasi saya untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik saya. Pada lembar aksi 1, membantu saya dalam langkah-langkah berpikir kritis dan problem solving. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, guru dapat mengidentifikasi fakta-fakta. Yang kedua, guru bertanya. Dan yang ketiga, guru berefleksi. Apa tips Anda untuk para pengajar berpikir kritis? Nah, pada tujuan yang terakhir ini, menumbuhkan jiwa berpikir kritis pada peserta didik menjadi tantangan bagi setiap guru dalam kegiatan pembelajaran. Langkah yang dapat dilakukan guru yaitu: yang pertama, menciptakan lingkungan dan kondisi yang nyaman, positif, dan menyenangkan. Yang kedua, hal ini dapat dimulai dengan memberikan pertanyaan yang berupa permasalahan yang harus dipecahkan serta dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada seluruh guru pembelajar di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.